Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Esra pasal yang kedua. Bila kita lihat dari judul perikop di pasal 2 ini mengatakan bahwa daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Bila kita belajar dari pasal 2 ini yaitu tentang kembalinya orang-orang pembuangan kembali ke Israel. Dan kita juga akan belajar beberapa hal yang penting dari pasal 2 ini. Bila kita baca dari pasal sebelumnya, di sana dikatakan bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores tidak hanya mengizinkan bangsa Yehuda pulang, Tuhan hanya mengatakan kepada Raja Kores, pasal yang pertama, ayat yang pertama di situ, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Yehuda Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang kedua, beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores tidak hanya mengizinkan bangsa Yehuda pulang, tidak hanya mengangkut pembendaharaan bait Allah yang dulunya diangkut oleh Raja Nebukadnezar, tetapi Tuhan juga mengingatkan kepada Raja Kores supaya apa? Supaya orang-orang Yehuda itu membangun bait Allah, membangun rumah Allah. Nah, rumah Allah adalah tempat terpenting bagi kita. Rumah Allah adalah tempat yang harus diutamakan bagi orang-orang yang percaya. Karena apa? Karena rumah Tuhan itu adalah tempat untuk kita beribadah, tempat kita untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Bahkan di sini dikatakan sangat penting bagi bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel itu bagaimana. Mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores seperti di pasal yang pertama kitab Esra ini. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores supaya apa? Supaya membangun bait Tuhan, supaya membangun rumah Allah. Agar bangsa Israel lebih sungguh-sungguh lagi mau datang kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mau beribadah kepada Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan untuk pembangunan rumah Tuhan? Apa yang dapat kita pelajari? Hal apa yang dapat kita ambil di pasal 2 ini? Mari kita sama-sama baca Esra pasal yang kedua ayat yang ke-68 sampai 69. Di sini firman Tuhan berbunyi, seberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam. Apa yang orang-orang Yehuda lakukan untuk pembangunan rumah Tuhan? Poin yang pertama yaitu mereka memberikan dengan sukarela. Kita lihat di ayat yang ke-68. Seberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Di mana orang-orang Yehuda ini mereka memberi apa yang mereka miliki hanya untuk membangun rumah Tuhan, hanya untuk membangun bait suci, untuk beribadah. Kita tahu bersama bahwa orang-orang Yehuda ini baru keluar dari pembuangan. Dan kita tahu mereka tidak mempunyai harta yang banyak, mereka tidak mempunyai kekayaan yang banyak. Namun mereka memberi dengan hati yang penuh dengan sukarela. Mereka memberi persembahan mereka. Seberapapun nilai yang mereka miliki, mereka persembahkan hanya untuk
pembangunan bait Allah, hanya untuk pembangunan rumah Allah. Itu yang orang-orang Yehuda lakukan. Kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita melihat di luar sana atau di gereja kita, tempat kita beribadah, membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, mari seberapapun yang kita miliki, punyalah hati yang mau memberi penuh dengan sukarela. Tuhan tidak melihat seberapa banyak harta kekayaan yang kita miliki. Bahkan Tuhan tidak menilai seberapa yang kita berikan kepada Tuhan. Namun Tuhan melihat hati, apakah kita tulus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di ayat yang ke-69, mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka, tidak secara terpaksa. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita pelajari? Mari, seberapapun nilai, bahkan seberapapun yang kita miliki, harta kekayaan kita, ketika kita melihat ada gereja kita atau tempat kita beribadah yang membutuhkan pertolongan, mari kita memberi dengan sukarela, supaya Tuhan tidak melihat berapa banyaknya yang kita beri, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita saat kita memberi untuk pembangunan rumah Allah. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua, bahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan